Menghalalkan pernikahan gimana? Maksudnya mempunyai anak itu tidak melalui proses Pernikahan. yang ya kemungkinan ya secara logika itu cara wong Jawa boleh ngomong lagi koplak kayak gitu. TV Al-Waha Hot Inspiration. Saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan, kembali berjumpa dengan kami di channel Ngaso Ngopi Ngaji. Di awal perjumpaan kita kali ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua, saudara kami sebangsa setanah air, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tetap mendapatkan rahmat taufik hidayah mohon dari Allah untuk menjalankan aktivitas dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu dalam beribadah atau dalam perjuangan, baik itu dalam perjuangan sosial, perjuangan bermasyarakat, perjuangan dalam keluarga. Oke, baik Lur, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pribadi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bersilaturahim dengan beliau Kiai Fuad Hasan Ar-Rasikhin, yang tentunya mungkin teman-teman saya ataupun pemirsa dari channel saya ada yang sudah tidak asing dengan beliau. Beliau adalah dulu yang pernah kami wawancara bersama. Beliau adalah salah satu mu'alaf dari Front Pembela Islam. Dulu ya, Front Pembela Islam dulu. Kalau sekarang kan Front Persaudaraan Islam. Beliau sudah mu'alaf ya. Oke, kita pada kesempatan kali bisa bersilaturahim lagi. Kita akan menyapa beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini suasana yang ceria banget Kiai. Tanggal muda ya ceria. Oke, untuk beliau Kiai Fuad Hasan, kalau kita berbicara ngobrol lagi ini enak ya. Jadi nggak ada rikuh-rikuhnya kalau bahasa kita. Namun mohon maaf ini karena saya dari perjalanan jadi memakai seperti ini, kostum saya gitu kan. Oke Kiai, tentunya panjenengan insya Allah dari teman-teman kami, saudara kami ataupun yang menonton, melihat dari channel YouTube saya, ada yang sudah tidak asing dengan panjenengannya, karena panjenengan dulu udah viral ya sebagai mu'alaf dari FPI. Ya, untuk videonya bisa dicari lah ya. Yang jadi dulu beliau adalah Panglima, mantan Panglima FPI dulu. Untuk yang sekarang gini Kiai, mungkin panjenengan saking begitu sibuknya dengan masyarakat, dengan jamaah-jamaah panjenengan, jadi kemungkinan ini husnudzon saya, panjenengan tidak begitu mengikuti perkembangan perjalanan pergerakan dari masalah nasab yang dulu pernah kita bicarakan Kiai. Namun ternyata hingga sampai hari ini Kiai, polemik nasab Ba'alawi yang secara keilmuan memang itu Kiai Imad jelas-jelas sudah mengatakan, memvonis bahwa itu sudah terputus, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW. Gini Kiai, untuk panjenengan di masyarakat setelah pergerakan viralnya panjenengan gimana? Ada tanggapan apa di masyarakat tentang masalah polemik nasab ini Kiai? Tentang masalah nasab ini ya. Okay. Ya setahu saya banyak yang mempertanyakan bahwa memang benar yang dikaji oleh Kiai Imad yang masalah nasab Ba'alawi sudah terputus, tidak menyambung lagi kepada Rasulullah. Saya mengatakan bahwa itu benar, sebab kajian itu tetap dengan keilmuan dan juga berdasarkan fakta kenyataan
dan secara ilmiah juga secara tes DNA, dan saya sendiri telah mengikuti walaupun tidak banyak, tapi insya Allah sebab apa yang disampaikan masalah tentang kebenaran, barang hak, pasti semuanya itu mendapat petunjuk, ya, petunjuk yang benar sehingga bisa berjalan lancar. Dan nyatanya sampai sekarang termasuk di kalangan masyarakat mengakui memang kalau cucu dari Rasulullah yang asli perilaku, adab, dan akhlaknya tidak mungkin seperti itu kejinya ke bangsa khususnya bangsa Nusantara, Pribumi Nusantara, ya? Pribumi, iya, masa sebab secara beliau mengatakan yang diceramah-ceramah yang katanya masih mengalir darah Rasulullah, iya, iya. tapi kenyataannya ya nuwun sewu lah ya, karena seperti itu kan tidak mungkin. Iya. Oke, berarti walaupun toh panjenengan tidak begitu mengikuti tentang masalah polemik nasab yang sampai saat ini belum terselesaikan ini, panjenengan juga aktif ya memberi masukan, memberi arahan ataupun mengedukasi jamaah-jamaah panjenengan itu ya, iya, tentang masalah nasab Pak Alawi ini, para kabib ini ya. Betul, betul. Iya. Tapi dari tanggapan masyarakat, jamaah-jamaah panjenengan gimana, Ge? Apa tetap ada yang kontra atau bisa menerima? Kalau dari jamaah saya sendiri, kebanyakan termasuk di Muslimah, di NU juga, itu sudah mengakui kalau memang bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Walaupun toh beliau Kiai Fuad Hasan ini ya, memang beliau bisa dikatakan pergerakannya memang di akar rumput ya, tidak melalui sosial media, tapi di akar rumput langsung dengan jamaah dan masyarakat. Ini yang perlu ditiru oleh saudara kami, bahwa kita bergerak seperti ini tidak hanya cukup melalui sosial media, ya semua bergerak. Ada yang bergerak di sosial media dan juga ada yang bergerak langsung di akar rumput. Namun sesuai dengan cerita yang beliau sampaikan tadi, ternyata alhamdulillah jamaah ataupun masyarakat beliau yang mengikuti kajian-kajian beliau, walaupun itu tidak di posting ataupun tidak di video, ternyata bisa menerima. Dan juga ada cerita begini Pak Kiai. Gimana ya? Ada muhibin yang begitu membela Pak Alawi bahwa dia pasti cucu dari Rasulullah SAW. Tapi setelah mengetahui dan saya jelaskan, ya sepengetahuan saya, karena meyakinkan seseorang kan susah. Betul, betul, betul. Tapi setelah melihat apa yang terjadi, bukan cuma di media sosial, tapi juga termasuk di daerah, di tempat saya ini juga ada seorang yang katanya Habib. Setelah saya rujuk cerita dari generasi ke atas dari saya, itu memang subhanallah perilaku dari seorang Habib katanya seperti itu, kenyataannya mempunyai anak itu tetangga, kalau teman yang sepuh-sepuh itu tidak mengetahui. Jadi intinya nggak sisudon, tapi kemungkinan ya seperti menghalalkan pernikahan atau gimana itu nggak tahu. Maksudnya menghalalkan pernikahan gimana? Maksudnya mempunyai anak itu tidak melalui proses Pernikahan yang secara sah diketahui masyarakat. Berarti bisa dikatakan itu masyarakat tidak tahu bahwa dia itu yang mempunyai anak ini menikah, belum, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Seperti itu.
berarti bisa dikatakan kalau di suudzon ini zina ya? Zina. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini adalah cerita langsung dari beliau, saudara-saudaraku ya. Ini ada orang yang memang di situ dianggap adalah Habib gitu kan. Kan seperti itu ya. Iya. Ternyata dia bersama tetangga. Bukan. Bersama Habaib itu katanya. Yang katanya dari Pekalongan itu. Seperti itu. Enggak, maksudnya dia berhubungan badan. Iya, nyamit punya anak. Oh Allah ya Rabbi. Tapi masyarakat tidak ada yang tahu kalau dia sudah menikah. Ya. Dan tidak ada kabar apabila sudah menikah. Ya karena dulu itu diyakini kalau dia cucu Rasulullah, maka dari itu tidak ada yang berani, kemungkinan seperti itu. Oh, tidak ada yang berani mengingatkan. Iya. Kiai juga tidak ada yang mengingatkan. Ada, ya. Tapi setelah jenengan tahu itu gimana tindakan jenengan, Kiai? Ya karena orang tuanya sudah meninggal, ceritanya lagi pula ya intinya sudah barang aib lah, nggak perlu diceritakan seperti itu. Astagfirullahaladzim. Oke. Ternyata memang cerita-cerita yang seperti itu banyak saudara-saudara kami yang memang sudah mengangkat hal yang seperti itu ya. Nah, tapi memang seperti itu Kiai Nun Sewu. Ya, Nun Sewu memang banyak cerita-cerita hal-hal yang seperti itu, bukan yang 1, 2, 3, tapi banyak. Seolah-olah malah justru gini Kiai. Orang pribumi kita, saudara kita sesama pribumi ini, apabila ada wanita didekati oleh Habib itu bangga sekali ya. Bangga, apalagi kalau sampai dicintai, karena akan menurunkan keturunan dari Habib itu, yang diyakini oleh pribumi ini adalah keturunan Rasul. Iya, seperti itu. Tapi terkadang juga nggak ada nikah-nikahan. Ini yang bahaya kan di situ. Apakah betul itu syariat Kanjeng Nabi seperti itu, Kiai? Tidak perlu menikah, langsung berhubungan badan intim, kikuk-kikuk, oke-oke, ceret gitu kan? Astagfirullahaladzim, mau enak teman gitu loh, Kiai. Ya makanya itu, masa Nabi aja nyuruh pakai syariat, nah yang menjadi anak cucunya nggak memakai syariat itu dari mana? Nah iya. Seperti itu. Ajaran apa itu? Ajaran apa? Pokoknya. Ada rokok, Kiai. Kasihan. Oh ya Allah, terima kasih, terima kasih. Ini rokoknya masih urip, Kiai. Oke, itu adalah sebuah cerita yang terjadi di daerahnya beliau sendiri, karena ini udah lama ya, cerita ini udah lama. Sudah lama. Oke. Ya mungkin ini hanya sebagai sepenggal sebuah cerita yang perlu kita ketahui bahwa masih banyak juga ya dari kalangan kabib-kabib ini yang mendoktrin saudara kita sebangsa Nusantara pribumi ini bahwa di dalam darah Habib ini mengalir darah Rasulullah, dan siapa yang dekat mau melayani, mau mengorbankan apapun gitu kan, itu ya dijamin surga, intinya seperti itu. Ya Allah, gitu. Apakah benar seperti itu? Ya. Itu yang harus diputus mata rantai doktrin-doktrin yang seperti itu, Kiai. Oke, langsung berarti untuk yang selanjutnya. Dengan adanya polemik nasab yang sampai saat ini memang belum selesai. Ya. Iya. Kemarin kita juga mengangkat bahwasanya Pondok Pesantren Bumi Sholat Kanjeng Sunan Ampel Siti Inggil Cilacap ini sebenarnya beliau sebagai pengasuh ya, dan Mas Muhammad Salim ini sebagai pengasuh Pondok Pesantren menginginkan untuk polemik nasab Ba'alawi yang jelas-jelas secara kajian Kiai Imad, penelitian beliau, terus dari sejarah, dari manuskrip, dari tes DNA, dari ahli filologi, ini ternyata semuanya tidak ada yang tersambung, ya, tidak ada yang tersambung. Akhirnya, secara pasti Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan peneliti-peneliti yang lain ini sudah memutuskan bahwa Ba'alawi Indonesia itu sudah nyata tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Namun dari para kalangan Habib ini tetap bersikokoh bahwa mereka adalah cucu Nabi. Nah, sekarang fenomena yang sedang terjadi adalah Kiai. Dulu mungkin panjenengan pernah bersama dengan
Teku Qori. Oh iya. Ya. Kenal ya? Kenal. Pernah bareng ya, pernah jumpa kan? Ya mungkin pernah selaman, cipika-cipiki ya. Pernah makan bersama juga. Masya Allah, ini kan teman. Nunggu makan saja itu harus saya dulu yang mengambil makanan. Masya Allah, ya Allah. Tapi udah dengar nggak belum ini dengan cerita Teku Qori ini? Ya baru kali ini sedikit dengar ceritanya gitu. Kurang mengenakan telinga. Gitu. Oke. Untuk Teku Qori sendiri Kiai, bahwasanya beberapa bulan yang lalu dia sudah berbelok arah 360 derajat, sekarang menjadi benteng terdepan dari klan-klan Ba'alawi. Yang dulu dia menjahanamkan para Ba'alawi, ya. Sekarang dia masuk ke dalam jahanamnya dia sendiri, gitu. Ya intinya kemungkinan gini. Jadi dulu berusaha maju tak gentar membela yang benar, tapi kemungkinan karena kebutuhan jadi maju tak gentar membela yang banyak. Alphard loh, dapat Alphard ya, beritanya dia dapat Alphard itu. Subhanallah. Dapat Alphard beritanya, kenyataannya kita tidak tahu ya. Tapi yang framing ataupun berita yang beredar di sosial media itu dia katanya dapat Alphard, kebenarnya nggak tahu itu ya. Bener apa enggak itu kan? Ya karena di tuntunan Bang Andika ulama sebetulnya itu kan ada ulama terbagi dua. Yang mungkin itulah ulama yang satu itulah. Ulama apa? Golongannya. Lah ya. Kalau ulama kan ada dua. Iya. Satu ada ulama Ulamaul akhirah. Ulamaul akhirah. Yang kedua Ulamaud dunya. Ulamaud dunya. Termasuk ulama su itulah. Nggak apa-apa Kiai. Semoga dengan apa yang panjenengan sampaikan ini justru malah bisa menyadarkan dia gitu. Iya. Kita tidak bisa sanggup untuk mengatakan sesuatu hal karena kan Nabi sendiri qaulul haq walau kana murran. Katakanlah sesuatu hal yang hak atau yang benar, yang nyata, walaupun itu dirasa, didengar pahit. Ya saya berbicara seperti ini bukan ada unsur kebencian. Betul. Tapi ada unsur belas kasihan bersama umatnya baginda Rasul. Semoga bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Oke. Kalau mau benar-benar kan harus nyontoh perilaku yang sudah dicontoh oleh Rasul. Kan gini Kiai, mungkin panjenengan juga ingin tahu ini apa yang pernah dikatakan oleh si Qori ini ya, oleh Qori. Karena setelah ikut tes DNA gitu kan, Qori ini ternyata dia Sayyidnya batal. Kalau dulu kan Sayyid Qori ya, Sayyid Tengku Muda Qori. Ternyata dari hasil tes DNA-nya itu bukan C1, tapi L. Dan L ini golongan Bangladesh. Ya mungkin bukan sih penghinaan. Enggak. Ya, tapi karena saudara Qori ini memang berani untuk tes DNA. Ini videonya Kiai. Kita pendengarkan ya. Saya dapat informasi dari Kiai Muhammad Salim bahwa dia memberikan tempatnya untuk berdiskusi dengan si Hasan. Tetapi dia tidak mampu mempunyai dana anggaran untuk diskusi. Cuma ngasih tempat doang. Bang Salim, ya. Bang Salim pertama, Bang Salim ini tipe manusia berubah-ubah Bang Salim. Ya. Jangan jadi kiai-kiai cabul Bang Salim. Ya. Nah, itu Kiai. Subhanallah. Ya. Dia mengatakan jangan jadi kiai-kiai cabul. Ya. Dia berani mengatakan jangan jadi kiai-kiai cabul. Berarti kan secara tidak langsung dia juga apa ya? Ya intinya menuduh gitu kan, menuduh menjadi kiai yang cabul. Ya. Menurut jenengan Kiai, sikap apa yang keluar dari mulut si Qori ini gimana? Ya menurut saya kalau dipandang sebagai dikatakan orang alim, masa pembicaraannya seperti itu. Lagi pula sudah tahu dan kenal sama Kiai Muhammad Salim, dan juga dia pernah
intinya ya secara baik-baik lah seperti itu ya. Tapi kenyataannya kok seperti itu kenapa? Kemungkinan dia kepingin mempunyai sebuah jabatan yang tidak tercapai. Ya kemungkinan ya secara logika itu, cara wong Jawa boleh ngomong lagi koplak kayak gitu. Koplak, kalau koplak ini kan otaknya berarti. Iya. Otaknya koplak. Sudah gitu. tidak waras lagi lah. Oh, tapi tetap harus didoakan Kiai. Karena Ya seperti itu. walaupun seperti apapun, kita semua adalah umat Rasulullah. Jadi ya harus kita doakan semoga si orang yang sering diundang dengan Tengku Qori ini, semoga Allah SWT mengembalikan kekoplakannya menjadi waras kembali Kiai. Ya paling tidak ya normal lah. Ya normal lah itu kan.